Timnas Indonesia U20 akan menghadapi salah satu ujian paling berat di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bukan Malaysia, bukan Laos, tetapi Australia. Dan yang membuat pertandingan ini semakin menarik, duel Indonesia melawan Australia akan menjadi pertandingan terakhir grup H. Artinya, laga ini berpotensi menjadi pertandingan yang sangat menentukan perjalanan Garuda Muda untuk mendapatkan tiket menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di China. Pertanyaannya sekarang, apakah Timnas Indonesia U20 mampu memberikan kejutan kepada Australia? Atau justru Australia kembali menjadi batu sandungan bagi Garuda Muda? Yang jelas, Indonesia tidak boleh hanya memikirkan pertandingan melawan Australia. Sebab sebelum pertandingan tersebut, Garuda Muda harus melewati dua pertandingan penting terlebih dahulu, menghadapi Malaysia dan Laos. Dan inilah yang membuat persaingan grup H diprediksi berlangsung sangat ketat. Jadi, untuk kalian yang ingin mengetahui bagaimana perjalanan Timnas Indonesia U20 menuju pertandingan melawan Australia, kapan pertandingannya, bagaimana format kualifikasinya, dan seberapa penting laga tersebut bagi peluang Indonesia menuju Piala Asia U20 2027. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Tidak sendirian, Indonesia berada satu grup dengan Australia, Malaysia, dan Laos. Laos menjadi tuan rumah untuk pertandingan grup H, sementara Australia datang dengan status sebagai juara bertahan Piala Asia U20 setelah memenangkan edisi 2025. Dengan komposisi seperti ini, grup H jelas bukan grup yang mudah. Indonesia harus menghadapi dua negara yang punya persaingan kuat di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Laos. Namun yang paling menarik tentu saja adalah Australia. Australia mempunyai pengalaman dan kualitas yang sangat kuat di level sepak bola usia muda Asia. Bahkan, pada Piala Asia U20 2025, Australia berhasil menjadi juara. Karena itu, pertandingan Indonesia melawan Australia nanti bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian besar bagi Garuda Muda. AFC sendiri menetapkan format kualifikasi dengan 8 grup. Juara grup dan 7 runner-up terbaik akan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Artinya, setiap pertandingan memiliki nilai yang sangat penting. Satu kemenangan bisa memberikan keuntungan besar. Sebaliknya, kehilangan poin dapat membuat posisi Indonesia menjadi jauh lebih sulit. Meskipun pertandingan melawan Australia sangat menarik perhatian, Garuda Muda sebenarnya harus fokus satu pertandingan demi satu pertandingan. Sebab pertandingan pertama Indonesia adalah menghadapi Malaysia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 31 Agustus tahun 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Laos pada tanggal 3 September. Barulah pada tanggal 6 September Garuda Muda berhadapan dengan Australia. Dengan jadwal seperti ini, pertandingan melawan Malaysia menjadi langkah pertama yang sangat penting. Indonesia harus mendapatkan hasil positif sejak pertandingan pertama. Sebab jika Garuda Muda mampu mengawali kualifikasi dengan kemenangan, kepercayaan diri tim tentunya akan meningkat. Sebaliknya, jika Indonesia kehilangan poin sejak pertandingan pertama, tekanan akan semakin besar ketika menghadapi Laos dan Australia. Jadi, meskipun masyarakat sudah mulai membicarakan pertandingan melawan Australia, tim harus tetap fokus terhadap pertandingan terdekat. Australia adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Status mereka sebagai juara bertahan Piala Asia U20 membuat pertandingan ini semakin berat. Namun, bukan berarti Indonesia tidak memiliki peluang. Justru pertandingan seperti inilah yang bisa menjadi kesempatan bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Garuda Muda harus berani bermain. Tidak boleh hanya bertahan sepanjang pertandingan.
Namun pada saat yang sama, Indonesia juga harus bermain dengan disiplin. Australia mempunyai pemain-pemain yang secara fisik dan teknik dapat memberikan tekanan sepanjang pertandingan. Karena itu, komunikasi antar pemain akan sangat penting. Lini belakang harus tetap fokus. Lini tengah harus mampu memenangkan duel dan menjaga aliran bola. Sementara lini depan harus bisa memanfaatkan setiap peluang. Satu kesalahan kecil dalam pertandingan melawan tim seperti Australia bisa memberikan konsekuensi besar. Karena itu, konsentrasi selama 90 menit menjadi salah satu kunci. Pertandingan melawan Australia juga mempunyai cerita tersendiri. Indonesia sebelumnya harus menerima kekalahan 1-0 dari Australia pada semifinal Piala AFF U19 2026. Pertemuan tersebut tentu bisa menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia. Namun pertandingan di kualifikasi Piala Asia U20 nanti adalah pertandingan yang berbeda. Skuad, kondisi pertandingan, dan target kompetisinya berbeda. Karena itu, Indonesia harus menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai beban. Garuda Muda harus belajar dari pertandingan tersebut. Bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana menjaga konsentrasi, bagaimana menciptakan peluang, dan bagaimana menghadapi tim dengan karakter permainan seperti Australia. Semua itu akan menjadi bagian penting dari persiapan. Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, sebelumnya menyampaikan target untuk membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 sebagai juara grup. Target tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah. Namun target besar harus dimulai dari pertandingan pertama. Indonesia harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Jika mampu menjadi juara grup, Indonesia akan mendapatkan tiket langsung menuju putaran final. Sementara itu, 7 runner-up terbaik dari 8 grup juga akan mendapatkan kesempatan lolos. Jadi secara matematis, Indonesia memiliki lebih dari satu jalur untuk mencapai putaran final. Tetapi tentu saja, menjadi juara grup akan menjadi skenario yang paling ideal. Dan untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus tampil konsisten. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Garuda Muda. Pertama adalah konsistensi. Indonesia tidak boleh hanya tampil bagus dalam satu pertandingan. Karena format kualifikasi ini membuat setiap laga sangat penting. Kedua adalah efektivitas di depan gawang. Ketika menghadapi tim kuat seperti Australia, peluang yang didapat mungkin tidak akan terlalu banyak. Karena itu, ketika kesempatan datang, Indonesia harus mampu memanfaatkannya. Ketiga adalah disiplin bertahan. Jangan sampai Indonesia kehilangan konsentrasi hanya karena satu momen.